Iya. Pak Marsono kok belum masuk? Selamat sore Bu Puji. Sore Pak. Cari tempat Pak yang sinarnya. Pak Marsono belum masuk ya, belum gabung Pak Marsono. Kameranya off dulu. Ini hanya bertiga atau tambah lagi Pak Juandoyo? Pak Juandoyo. Pak Marsono termasuk Pak Marsono tadi masuk sini Bu. Niki pun cekap sekawan Pak. Bu Fatma. Halo Bu Fatma. Masih pasif. Halo Pak Juandoyo, Pak Juandoyo, selamat sore. Selamat sore Pak Siswoto, siap. Oke. Berarti kita bertiga ini. Oh ya, saya jadi pengamat langsung. Daftar jadi pengamat. Ya. Ini berempat sama Bu Fatma sebenarnya Bu Fatma. Tapi semua kebagian nanti ya. Iya. Monggo Bapak. Saya saja yang pengamat dulu Pak Juandoyo. yang senior dulu Coach-nya siapa? Monggo Pak Juandoyo kali Pak Siswoto dulu. Saya menyimak dulu. Saya dengan Bu Puji dulu ya. Pak Marsono. Halo Pak Marsono. Pak Marsono, halo. Saya jadi coach aja, Bu Puji yang jadi coach-nya. Moga yang siap dulu. Bu Puji siap ini jadi coach ini. Pak Ses saja dulu sama Pak Juandoyo, saya belakangan. Oke, siap. Nggih. Siap. Pak Juandoyo, coach atau coachnya Pak? Namanya Ben Marsono sebentar Pak. Saya coach aja Pak. Coach. Ya. Silakan Pak Siswoto, nggih. Tampilkan wajahnya biar tahu Pak, biar kenal. Oke, siap. Siap Pak, nggih. Dari mana Pak? Kenalan dulu. Oh ya, saya Kecamatan Tersono Pak, Kabupaten Batang. Nggih. Oh Batang, nggih. Tunggal kecamatan kali kula Pak. Iya. Oh ngaten. Sebenarnya kalau sudah akrab satu kecamatan, Kut dan Kuci malah lebih luas sebenarnya. Ya itu makanya. Dengan Bu Puji saya sebentar tak nyalakan lampu dulu. Nah gitu. Oke, silakan Bu Puji ya, Pak Siswoto ini yang senior yang jadi pengamat. Saya coach. Saya pengen ditanya oleh Bu Puji ya. Oh iya. Diskusi dengan Bu Puji. Temanya saja enggak mudeng ini tadi, Pak. Temanya ambil dari situ tadi nggih. Itu yang melanjutkan ke S2 itu boleh. Bisa yang tugas kita sesuai tugas kita. Oh nggih. Bebas Pak, itu bebas. Monggo. Iya. Tapi arahan dari Bu Mul, kalau siswa tugas kita lakukan sehari-hari, ini yang praktek kali ini adalah jati diri kita sesuai dengan tema yang disediakan. Ngaten tahu arahan Bu Mul Pak. Ya. Siap. Monggo Bu Puji ambil apa Bu Puji? Saya coach saja Pak. Pak Juandoyo yang coachnya. Ini biar adil kita tambahkan semuanya ya, seperti usulan Pak Siswoto ya. Betul. Ya, biar kita saling mengenal Pak. On cam semua ya. Ya. On cam bottom PD. Monggo Pak Juandoyo. Saya coachnya dulu jenengan coachnya. Enggak, saya saya pengen ditanya aja. Pengen diskusi. Sud, Pak. Saya coach dulu. Saya pengen menguji
apa ya, jawaban saya itu pas apa enggak dengan yang diinginkan. Diskusinya dengan Bu Puji. Oke, siap Bu Puji? Monggo. Nggih, Oke. sekedap. Nggih. Assalamualaikum Pak Juandoyo. Waalaikumsalam. Sonten, Oke, syukur santen Bu Puji. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah keadaan baik, termasuk doa dari Bu Puji sehat. Nggih. Cuma Lama penuh tidak aktivitas. ketemu nggih, Pak. Ya, penuh aktivitas Bu ini Bu. Iya. Eh, ada kabar apa ini Pak? Yang terkait dengan karena udah lama tidak ketemu kita. Kabar yang terbaru untuk SMP ini terjadi rolling kepala sekolah. Terus kemudian baru verifikasi, mungkin minggu depan sudah pada tahap serah terima jabatan di sekolah masing-masing ya. Siap, semangat. Oke. Kita yang TK mengikuti saja dulu. Semangat untuk yang SMP. Pripun Pak, hari ini kita mau sharing tentang apa? Jenengan mau menyampaikan apa? Ada keluhan atau bagaimana? Oh ya, oke. Baik, saya ingin menyampaikan pada Bu Puji itu terkait dengan akreditasi. Ya. Jadi ada beberapa sekolah yang akan diakreditasi. Kalau sekolah baru itu melalui tahapan visitasi, sementara sekolah-sekolah yang lama yang mereka habis sertifikat akreditasinya itu ternyata adalah perpanjangan. Nah, dalam hal ini salah satu tugas dari pengawas adalah mendampingi bagi sekolah-sekolah yang akan divisitasi, Bu. Dengan adanya yang akreditasi itu kan mereka juga punya sekolah-sekolah itu punya keluhan nggih atau semacam permasalahan yang terkait kesulitan mereka untuk atau mungkin masalah-masalah yang mereka hadapi terkait dengan akreditasi, misalnya tentang administrasi yang belum lengkap atau apa. Jenengan sebagai pengawas pripun cara mengatasi itu? Ya, di sini ada dua kondisi, yaitu sekolah atau SMP negeri dan swasta. Kalau SMP negeri itu cenderung mereka menghadapi visitasi akreditasi itu mereka lebih siap. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah swasta, apalagi yang baru berdiri, terutama sekolah-sekolah yang mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah jumlah guru yang belum sesuai dengan ketentuan, kemudian ijazah dari guru itu, belum lagi sarana prasarana dari sekolah. Selanjutnya administrasi dari sekolah itu banyak sekali kekurangan. Yang jelas adalah pengalaman, Bu. Apalagi yang tahun kemarin akreditasi SMP itu dipakai atau diperhitungkan ketika siswa itu mendaftar di SMA atau SMK negeri. Tapi alhamdulillah untuk akreditasi yang baru ini, untuk akreditasi SMP itu tidak menjadi pertimbangan atau penilaian ketika siswa itu melanjutkan ke SMA atau SMK negeri. Itu Bu Puji. Okay. Artinya memang kesulitan itu bisa diatasi nggih, Pak? Ya, kalau SMP swasta itu didirikan oleh yayasan yang besar, itu yayasan bisa segera mengambil tindakan ketika melakukan pendampingan kita temukan beberapa kekurangan, mereka bisa segera langsung melengkapi. Tapi bagi SMP-SMP swasta yang yayasannya kurang kuat, kendala itu tetap menjadi kendala. Kalau menurut jenengan kendala-kendala itu apa yang bisa
jenengan berikan solusi untuk mereka untuk menyelesaikan atau istilahnya apa ya, mengatasi kendala itu, Pak? Ya, ada beberapa kendala yang itu bisa kita atasi, terutama yang sifatnya administratif, Bu. Oke. Tapi kalau kendala itu berupa sarpras, itu ya kita menyerah. Kenapa? Karena kekurangan sarpras itu sudah tidak bisa dilengkapi dalam waktu yang dekat, sekitar 2 bulan. Tapi kalau kekurangan itu bersifat administratif, RPP dari gurunya, RKT-nya, KSP-nya, itu kita ada waktu untuk mendampingi sekolah untuk melengkapi persyaratan tersebut. Oke. Kalau swasta itu kan artinya segala kendalinya itu dari yayasan, nggih, Pak. Ya, Upaya jenengan untuk bisa meminimalisir kendala terkait dengan sarpras itu, adakah cara untuk bisa misalnya mengkomunikasikan dengan yayasannya atau bagaimana jenengan nah, di lapangan? kalau saya menyarankan jika kendala itu berupa sarpras, itu dalam waktu dekat kan tidak bisa kita atasi. Contoh misalnya luasan dari ruang kelas yang tidak memenuhi syarat, jumlah WC yang untuk putri dan untuk putra itu belum tercukupi. Itu sekolah atau yayasan biasanya tidak bisa menyelesaikan. Nah, ketika dari sarpras itu sekolah ada kekurangan, maka diharapkan itu bisa tertutupi oleh administrasi yang cenderung lebih lengkap. Jadi kalau untuk melengkapi tergantung kepada finansial dari yayasan. Ketika yayasan sudah tidak mampu ya sudah. Nah, lalu apa untuk menutupi kekurangan itu? Ya administrasi dari gurunya, dari sekolahannya itu diharapkan lebih lengkap. Itu Bu Puji. Nggih. Nyun sewu Pak, ini terlalu panjang napa pripun Pak Siswanto? Masih Pak Marsono. 1 menit, Bu. Pak nyun sewu nggih, mungkin sudah cukup nggih Pak, karena saya kehabisan kata-kata. Dan terus ini tambahan Bu, melenceng dari tambahan sebenarnya aja melenceng untuk diskusi seperti itu kita nggih, ini Pak Marsono. menghabiskan waktu yang 1 menit ini ya. Salah Nggih. satu kendala yang luar biasa dari yayasan atau dari SMP swasta adalah dengan mudahnya mengganti kepala sekolah, mengganti guru. Jadi boleh dikatakan ibaratnya kalau yayasan tidak suka ya sudah. Nah, mereka akan merumahkan guru atau kepala sekolah. Nah, ini banyak terjadi. Kepala sekolah baru setahun diganti. Sementara pengganti yang baru belum berpengalaman kemudian menghadapi akreditasi. Nah, inilah masalah terbesar mereka. Jadi mereka sering bongkar pasang kepala sekolah termasuk bongkar pasang guru. Lain dengan di sekolah negeri. Kalau di sekolah negeri mutasi ada, iya. Tapi kan itu tidak terlalu tidak terlalu sering. Tapi kalau swasta pernah Bu, saya mengalami itu satu sekolahan itu kepala sekolah sama gurunya diganti semua. Tidak berapa lama kemudian ada akreditasi. Nah, itu kesulitan yang luar biasa. Tapi insya Allah kalau negeri tidak seperti itu. Karena negeri mutasi ada, tapi itu tidak terlalu sering. Itu kendala terbesar ketika saya mendampingi kepala sekolah swasta yang menghadapi akreditasi. Begitu Bu Puji. Oke. Artinya memang segala kendali itu ada di yayasan. Padahal tidak semua hal yang diputuskan oleh yayasan itu merupakan solusi seperti itu, nggih Pak? Iya, jadi ibaratnya kalau sekolah swasta itu like and dislike-nya sangat tinggi, sangat tinggi. Tapi kalau di negeri kan enggak ya. Itu permasalahan terbesar sekolah swasta ketika menghadapi akreditasi. Oke. Ngaten mawon nggih cekap waktunya ya Pak Marsono. Ya, cukup waktunya Pak Dwandoyo. Monggo ditanggapi dulu atau bagaimana Pak? Langsung dulu aja Pak ya. Langsung. Oke Pak. Pak Siswono yang coach apa kosnya Pak? Saya yang kunci Pak.
Monggo, Oke, monggo, oke. jenengan. Asal kosnya ya. Ambil tema apa, Pak? Saya kuncinya, Pak, nggih. Nggih. Meningkatkan keterampilan saya dalam menggunakan teknologi. Oke. Assalamualaikum Pak Suswono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Marsono. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, hari ini kita beri kesempatan untuk bersilaturahmi. Oh ya, Pak Suswono, nah, sebagaimana waktu kita kemarin ya, kita kan janjian nih ya. Katanya hari ini mau ngobrol-ngobrol ya. Betul, Pak. Ngobrol-ngobrol. Kira-kira yang mau kita bahas hari ini apa, Pak Sis? Ini Pak Marsono, ya. Ini mungkin karena usia, dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini, terkait dengan penggunaan IT, Pak, utamanya. Oh iya, itu memang seusia saya itu memang sangat mengalami kendala, Pak, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Ngaten, Pak. Nah, ini tadi permasalahan di perkembangan ya, Pak Suswono mempunyai kendala dalam mengikuti perkembangan teknologi saat ini, nggih. Nggih, Pak. Betul. Ya. Nah, bagaimana kondisi saat ini teknologi yang sudah biasa dilakukan oleh Pak Suswono itu apa saja? Ini, Pak. Nggih, terkait dengan pekerjaan sekarang, nggih, apalagi kita sebagai seorang pengawas, sekarang semua pekerjaan yang terkait dengan tugas kita itu kan tidak lepas dari IT. Ya, betul. Betul ya, Pak. Nah, untuk itu saya berkeinginan sekali untuk meningkatkan keterampilan saya dalam menggunakan teknologi. Ngaten, Pak Marsono. Oke. Nah, kira-kira nih, Pak Sis, kira-kira teknologi secara spesifik, teknologi tentang apa yang mau ditingkatkan ini? Ya. Terkait dengan tugas pokok sebagai pengawas, Pak, itu adalah yang jelas itu dalam mengoperasikan laptop, utamanya sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi ya yang terkait namanya di PMM, Pak, ya. Itu kan banyak sekali aplikasi yang harus kita gunakan. Terus terang, Pak, kami dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut itu pengetahuan saya sangat minim sekali, Pak. Oh iya, ya. Betul sekali ya, Pak ya. Sekarang kalau kita seringkali kita menggunakan daring ya, Pak. Kita daring, kemudian kita juga mungkin kadang di sekolah itu seringkali kita menjumpai bahwa kalau harus melakukan beberapa teknologi yang baru ya. Nah, gini, Pak. Sampai saat ini mungkin rencana yang ingin diraih ya, yang diinginkan Pak Suswono itu seperti apa? Gini, Pak, ya terkait dengan peningkatan keterampilan tersebut, saya ingin sekali untuk belajar ya lebih banyak terkait dengan penggunaan IT, utamanya aplikasi-aplikasi itu loh, Pak. Pengguna di PMM itu kan banyak sekali, ada Canvas, ada gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali, Pak. Terus terang kami Pak. Kami sangat minim sekali pengetahuan saya tentang itu, Pak. Ingin belajar banyak dari teman-teman yang lebih muda, yang lebih menguasai IT itu. Oh ya, jadi tentang seperti Canva, Kahoot, kemudian yang biasa sering familiar member itu ya, Pak ya. Nah, betul, Pak. Mungkin betul. Nih ya, Pak. Mungkin ya, Pak.
mungkin dari ada mungkin rencananya gimana? Mungkin sudah ada rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, paling enggak kami Pak ingin belajar dari kami tidak malu Pak untuk bertanya pada yang lebih muda, utamanya pengawas, tetapi terkait dengan penggunaan IT kan jauh ketinggalan dengan guru-guru yang muda, apalagi yang guru-guru penggerak itu kan lebih canggih Pak mungkin. Ini berusaha untuk Pak, untuk tanya, kemudian belajarlah dari beliau yang sudah pandai tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Nanti Pak Marsono. Oke, luar biasa. Jadi Pak Siswono mempunyai semangat belajar ya, mungkin semangat belajar yang tinggi dan akan istilahnya bertanya kepada mungkin rekan dengan guru penggerak atau dengan yang lebih muda. Kira-kira nih Pak Sis, ini kapan ini? Mau dimulai kapan ini? Ya. Insya secepatnya Pak, karena tugas kita sekarang kan dituntut dengan itu Pak. Apalagi dengan adanya penilaian kinerja. Nah, kita paling mahirlah untuk mengerjakan yang terkait untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan Pak. Kita butuh banyak pengetahuan terkait dengan aplikasi tersebut. Secepatnya insya Allah kami akan lakukan Pak. Oke, jadi insya Allah secepatnya ya Pak, minggu depan ya Pak ya. Minggu depan ya. Nah, gimana nih? Ini kira-kira ini ada nggak mungkin ya komitmennya kita sudah punya keinginan. Ya kira-kira ini biar ini rencananya ini bisa berjalan dengan baik ini perlu ada mungkin upaya-upayanya biar ini rencana semangat untuk belajar ini sudah tinggi bisa terlaksana. Ini komitmen apa ini rencananya? Ya, kita harus komit terhadap Pak, sesuai dengan keinginan. Pokoknya harus bisa mengikuti perkembangan teknologi itu. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin ada nggak mungkin teman satu kantor atau mungkin yang mungkin bisa dilibatkan dalam upaya peningkatan kompetensi ini Pak. Kebetulan saya itu satu kantor untuk pengawasnya sendirian Pak, satu kecamatan. Luar biasa ini, hebat ini Pak. Dari 45 SD, 37 TK, 27 KB itu ngijeni Pak. Itu pun diberi tambahan sebagai korwil Pak. Luar biasa ini ya, terima kasih ya. Jadi ini tadi bahwa untuk upaya peningkatan kemampuan menggunakan teknologi tadi Pak Siswono kan dari ngobrol-ngobrol hari ini kan mungkin sudah ada komit ya Pak ya. Sudah ada komitmen untuk belajar dengan yang guru-guru karena temannya ternyata sendiri, berarti dengan guru atau kepala sekolah yang masih muda dan mudah-mudahan ini ya nanti bisa berjalan ya sesuai dengan rencana ya Pak Sis. Ya mudah-mudahan ini nanti pertemuan yang akan kita ketemu lagi ya Pak ya. Kita ketemu lagi, kita bagaimana perkembangannya ini sudah meningkat atau belum? Benar, terutama kita satu-satu mungkin kanvanya dulu. Ya, oke, terima kasih Pak Siswono kesempatan yang hari ini saya bisa bersilaturahmi dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Marsono. Ya, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus silang apa ya?
silang Monggo, berarti ini memberi kesempatan untuk Bu Fatma. Bagaimana Bu Fatma? On cam Bu Fatma ini apa? Bu Fatma apa ini? Bukan ini dari dari apa monitoring. Oh, Pak Oh, Mas mantan. Oh iya, Deh. gitu Iya, ya. Pak. Ini bertiga berarti Nah, ganti sekarang posisi nanti di berarti jam 4. tadi Pak Sesono kan Pak Juandono jadi coach. Pengamat. Ah ya. Nah, sekarang jadi Oh, coach, pengamat. saya yang jadi coachnya. Nggih. Terus Oh, kemudian enggak. Apa enggak lama, Pak? Puji. Atau gini Ya. aja, Pak. Tadi saya dengan Bu Puji. Monggo Pak Siswoto atau Pak Marsono yang jadi pengamatnya menyampaikan pesannya. Enggak. Gini, Ganti posisi Pak harus Juandoyo. mempunyai 2 posisi, Pak. Oh gitu. Tadi kan jenengan sudah Coach dan pengamat. coach, sekarang jadi coach, saya yang jadi coachnya. Wah ini terpanu ya, nanti enggak apa-apa. Bu Puji dengan Pak Sis Oto gitu. Silang. Nah, Ini cuma tak catat nih, Pak. Kalau saya Tadi jadi Foto yang Tadi Bu Puji kan sudah menjadi coach. Sekarang Puji, saya coachnya. Pak Ya, Marsono, Pak. Pak Bukan Bu Puji. Pak Marsono, Pak Siswoto. Kalau saya jadi pengamat ini catatan saya sudah lengkap tadi mengamati Oh, Pak nggak Siswoto. apa-apa. Ini Apa yang penting didiskusikan? di selesai disik. Pertanyaannya ini sudah tak catat lengkap, jawabannya juga lengkap. Ujungnya kemana ini tak catati semua, Pak. Insya Allah Oke, siap nanti nanti. terakhir Kalau aja saya kalau masih jadi ada waktu. pengamat tadi ketika Pak Siswoto sama Pak Marsono. Oke, sekarang saya dengan Pak Marsono atau dengan Pak Siswoto? Saya dengan saya. Oh ya, monggo Saya- saya kunci lagi aja Pak. Wis. Oh, enggak. Kan harus berperan Pak jadian. Juandoyo, jenengan tadi kan sudah Puji. Nah, Puji sudah, pengamat sudah, berarti jenengan sekarang coachnya. Oke, siap. Kan muter gitu. ya Baik, siap. Bisa kita mulai Pak Marsono? bisa. Tim ya monggo temanya Pak sama dengan Pak Siswono tadi teknologi. Teknologi ya, IT ya. Ya. Oke, siap. Bismillah. Pak Marsono, 15 Assalamualaikum. nanti 15. Oh, nanti Pak Siswoto yang ngasih tanda ya kalau hampir. Iya, oke, Pak. Siap. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Marsono dan keluarga? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ini saya malah lagi berlibur ini Pak. Oh Jul. iya. Saya lagi berlibur ini. Oke. Berapa tahun ini Pak? Nanti menjelang purna Pak? Ya masih 5 tahunan Pak. Oh sama dengan saya. Ya Pak Marsono ngomong-ngomong dalam menjalankan tugas itu Pak Marsono kan mesti ada kendala-kendala, ada kesulitan yang dihadapi oleh Pak Marsono ya. Bagi Pak Marsono kesulitan yang harus segera diatasi atau kesulitan yang saat ini dihadapi. Ya, gini, ini Pak Ju, kan saya akhir-akhir ini kan ini sering kan kalau kita pengawas itu kan apa itu sering mengisi kaitan dengan kegiatan IHT dan sebagainya. Nah itu sering-sering kan kita kan perlu adalah semacam memberikan asesmen awal, itu kan asesmen awal dan sebagainya. Kalau melihat beberapa itu teman-teman yang sudah pintar teknologi itu kan ada yang menggunakan teknologi seperti Quizzes, apakah hot itu dalam untuk memberikan ya asesmen awal atau apa dalam pelatihan gitu. Nah, jadi dari sini saya saat ini ingin gitu Pak, ingin belajar bagaimana memanfaatkan teknologi, terutama untuk dalam rangka ini Pak, memberikan kalau presentasi di depan ini teman-teman kepala sekolah itu lebih percaya diri gitu Pak. Oke. Gitu. Terus yang sudah dilakukan oleh Pak Marsono dalam presentasi itu kan ada 2 hal ya. Yang pertama adalah isi, yaitu PPT kita, tampilan kita. Yang kedua adalah cara penyampaian. Artinya begini,
kadang ada orang yang pinter IT, mohon maaf, cara menjelaskannya kurang. Ada yang IT-nya terbatas tapi menjelaskannya enak. Nah, bagi Pak Marsono, ketika panjenengan tampil itu, kemudian ada kendala tentang IT, itu seberapa menghambat, Pak? Ya, ini sebenarnya untuk kalau kondisi saat ini untuk berkaitan dengan ya PPT isi itu sudah sering berbagi dengan teman-teman gitu. Ya, oke. Hanya ya saya ingin lebih meningkatkan lagi ya. Oke. Meningkatkan lagi terutama ini kaitan dengan ini ya kuisis, tentang kuisis, dan yang lagi ngetren saat ini itu apa Pak? AI itu apa gitu loh? AI ya. Ya AI itu. Artificial itu, Intelligence ya. Ya gitu. Kalau MPT kemarin sudah belajar dengan ini apa itu, biasanya kalau di pengawas itu PPT-nya kan dibikin bareng-bareng lah itu. Ya. Nah, saya ingin belajar lagi tentang ini kuisis dan mungkin AI gitu, Pak. Oke. Berarti ya. Pak Marsono sudah terbiasa kerja tim, Pak ya? Oh iya, kebetulan ini di pengawas ini saya kan Banjarnegara ini. Itu apa itu ada 9 guru, 9 pengawas ini. Sehingga kadang-kadang untuk awal-awal itu saling berbagi dalam membuat itu materi presentasi gitu, Pak. Oke, untuk dari tim Pak Marsono yang 9 orang itu, mungkin ada 1, 2, atau 3 mereka yang memang ahli IT, Pak? Ada itu, Pak. Ada ini. Kebetulan ini ada 1 orang. Ya. 1 orang itu sebagai apa istilahnya itu loh, GM tuh apa itu yang diselenggarakan oleh apa itu kurang tahu. Intinya dia sekarang lagi ikut diklat kuisis gitu. Kuisis ya, oke. Nah. Dan itu ya Pak ya, familiar dengan Pak Marsono ya, biasa kerjasama ya. Lebih biasa. Kebetulan dia kan junior saya, artinya dia itu diangkat setelah saya gitu. Oke, baik. Kalau target Pak, target orang yang senior dengan junior kan beda Pak ya. Kalau junior mungkin targetnya saya bisa membuat ini, saya menguasai AI sampai level berapa. Lah sekarang targetnya Pak Marsono ini yang 5 tahun purna untuk penguasaan IT itu seperti apa? Mungkin tidak mendalam atau seperti apa? Ya, untuk kuisis, untuk kuisis, saya mungkin keinginan untuk bisa itu loh Pak. Sebelum pelatihan itu kan biasanya itu ada asesmen awal ya. Nah, saya bisa bisa membuat dan menggunakan asesmen awal sebelum pelatihan itu dengan menggunakan teknologi kuisis, Pak. Oke. Nah, terus kemudian juga kalau menguasai ya AI itu saya kan kadang-kadang kan untuk membuat modul ajar, modul P5 itu kan kalau saya melihat kok kalau dengan menggunakan AI katanya lebih mudah, sehingga jadi setelah menguasai nanti bisa saya untuk membantu sekolah binaan saya gitu Pak. Itu membuat administrasi. Oke, selanjutnya Pak Marsono, di sela-sela tugas Pak Marsono yang banyak itu, Pak Marsono punya waktu untuk belajar pada 1 orang tadi yang memang ahli IT itu? Adakah waktu untuk belajar dengan beliau? Ya mungkin ya kita harus ya Pak ya, harus memaksakan diri ya, harus memaksakan diri. Ya harus mungkin kan di sela-sela kunjungan ke sekolah, kunjungan sekolah itu nanti akan coba saya untuk bisa menyempatkan diri untuk belajar gitu. Oke. Baik, berarti waktu belajar Pak Marsono ada ya, menyempatkan ya. Ya insya Allah ada. Terus kemudian seandainya karena kesibukan Pak Marsono, waktu belajarnya kurang, kira-kira kalau Pak Marsono tidak menguasai IT, ketika Pak Marsono itu harus menjadi narasumber,
seberapa besar menghambat itu, Pak? Ya sih, kalau ukur seberapa besar menghambat sih mungkin ya tidak terlalu, hanya mungkin kan lebih ya untuk mempermudah saja gitu, untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas gitu. Oke, baik. Dan Terakhir, lebih bervariasi gitu loh. oke, terakhir Pak Marsono yakin bisa mencapai itu dan dengan cara apa? Ya, insya Allah Tujuan itu? insya Allah. Yakin ya, bisa menguasai IT ya, dengan segala keterbatasan dan juga tugas yang luar biasa banyak. Oke, terima kasih Pak Marsono untuk waktunya, untuk diskusinya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bersalah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Selanjutnya siapa? Bu Puji sama Pak Seswono. Ya, sekarang berarti Bu Puji kucinya, saya kutnya. Tadi Bu Puji kan kut ya, sekarang kuci ya Bu. Siap Pak. Temanya pripun? Lah monggo jenengan pilih ingkang pundi. Iya, saya pilihnya yang saya pingin bisa pede di depan umum untuk berbicara. Yang tadi ada nggih kata saya? Ada nggih Bu. Seperti itu karena saya memang aslinya tidak pede Pak. Karena saya pengawas TK jadi dunia Bu, ini di luar sama saja Bu. Kita memang realita itu mungkin kalau itu memang masalah kita sendiri kan kita lebih rileks lebih. Besok kalau kita ketemu tentang bagaimana meningkatkan rasa percaya diri nanti diskusi dengan saya Bu. Di luar forum ini. Di luar forum ini. Karena itu Bu, itu bidang saya. Makanya termasuk buka kamera enggak pede Pak. Peteng Pak di sini gelap ini lampunya. Bidang saya adalah memotivasi orang yang tidak pede untuk rasa percaya diri itu meningkat walaupun tidak maksimal. Siap. Itu bidang saya Pak Senior. Oke, lanjut Pak Sis, monggo kali itu dari sekarang. Biar lebih komunikatif, mohon kameranya untuk dibuka. Masalahnya ini gelap Pak sini Pak, lampunya peteng, lampunya gelap. Nah, terus nek wawancara tidak tampak itu gimana ini? Gelap di rumah Pak. Pengantin. Ya, niku. Padang ngoten kok Bu jenengan. Katon elek. Ndak. Kita mulai nggih Bu nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bu Puji. Waalaikumsalam Pak. Nggih. Ada yang bisa kami bantu Bu? Pripun semua baleni. Pripun kabare Bu Puji sehat? Nggih Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua semoga tetap sehat. Bagaimana Bu Puji, kelihatannya kok ada sesuatu hal yang disimpan sehingga Bu Puji kok tampak kurang. Apa kira-kira yang panjenengan rasakan, yang panjenengan alami napa Bu niku Bu? Coba. Nggih. Sebenarnya gini, saya itu punya permasalahan sebenarnya ini pribadi nggih Pak, terkait diri saya sendiri yang kurang punya rasa percaya diri kalau berbicara di depan umum ngaten. Lah, saya pinginnya kan saya bisa, karena saya seorang pengawas TK kan harus berhadapan dengan banyak orang. Kadang juga kalau bicara di depan guru-guru TK, kepala TK, tapi ya itu tadi kekurangan saya itu public speaking saya itu kurang Pak. Kalau menurut panjenengan saya harus seperti apa, harus bagaimana? Ya, ini. Nah, terus kira-kira Bu, yang menyebabkan panjenengan itu kurang percaya diri apa? Ya, mungkin karena kemampuan saya untuk
berbicara di depan umum itu karena jam terbang mungkin ya, saya berangkat dari hanya guru TK yang hanya itu saja di depan di dalam kelas, mungkin itu yang membuat saya belum pede dengan dengan orang-orang yang banyak ngaten lho Pak berbicara. Kalau hanya dengan anak kan kalau sebelumnya kan hanya dengan anak-anak TK yang kita seperti anak-anak kita. Lah, ini sekarang menghadapi kepala sekolah yang saya harus membina di depan umum di depan mereka. Jadi ngaten nggih kadang yo. Kadang masih intinya belum pede saja, Pak. Nah, padahal itu kan terkait dengan tugas pokok Iya. dan fungsi pengawas memang kan harus berhadapan dengan ya audien utamanya dari Iya, Pak. kepala TK, dari teman-teman guru dan sebagainya. Terus untuk mengatasi hal tersebut apa Bu? Padahal kedepannya kan panjenengan harus selalu berhadapan dengan audien. Nggih. Selama ini Ya. usaha yang harus jenengan lakukan apa? Nggih, itu tadi. Ya sebenarnya saya sudah berusaha nggih, Pak. Berusaha mungkin latihan atau banyak bertemu dengan orang-orang, ya banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang, di situ saya berbicara di depan mereka. Ya mungkin karena jam terbang saja, jadi saya juga harus berlatih banyak gitu. Tapi itu ya kembali lagi, kadang ada minder lagi, Pak. Jadi faktor utama minder itulah Bu nggih. Nggih, betul. Karena saya merasa belum punya kualitas sebagai seorang pemimpin, mungkin karena baru jadi ya pedenya belum keluar gitu. Mungkin harus belajar lagi lah. Terus selama ini yang sudah Bu Puji lakukan ini terkait dengan audien mungkin dalam penyampaian rapat kerja atau ya pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, sampai saat ini apa Bu Puji masih mengalami kendala itu? Nggih. Ya saya sebenarnya mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Mungkin kalau dulu kalau yang sudah-sudah itu saya tidak terlalu pede karena saya kurang persiapan, Pak. Memang kadang materi apa yang harusnya saya sampaikan saya sudah siap, sudah menguasai. Kadang karena mendadak jadi tidak terlalu menguasai, itu yang jadi evaluasi buat saya. Berarti kedepannya saya harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau berbicara di depan umum ya harus benar-benar siap menguasai materi, ngaten. Itu mungkin yang harus jadi apa ya, bekal saya nantinya seperti itu nggih, Pak. Jadi kalau kita menguasai materi di depan umum mungkin kita lebih pede lagi seperti itu, Pak. Ngaten nggih, apa mungkin ada menurut panjenengan masukan buat saya bagaimana, apa harus seperti apa atau bagaimana ngaten lho Pak, untuk meningkatkan percaya diri saya di depan umum? Nggih, ngaten Bu, ini sedikit sharing mawon nggih, ya, bukan berarti saya menggurui atau ndak, nggih. Ya mungkin memang hal pertama ya itu yang jenengan lakukan sudah bagus. Utamanya adalah tentang penguasaan materi. Itu adalah modal utama panjenengan dalam menghadapi audien. Nah, selain itu mungkin ada usaha yang lain Bu yang harus panjenengan lakukan untuk menambah percaya diri panjenengan di depan audien. Ya apa ya, ya itu tadi latihan atau banyak ya bismillah saja, ini tugas saya jadi saya harus yakin itu saja. Sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit ya dengan mengikuti banyak kegiatan yang seperti ini, jadi banyak pengetahuan baru, banyak hal baru, banyak ilmu yang baru yang
mungkin nanti menambah kepercayaan diri saya untuk tampil di depan teman-teman yang lebih senior, jadi tidak minder lagi ngaten lho, Pak. Iya, berarti intinya sekarang sudah tidak minder lagi katanya ya, Bang. Sedikit nggih, Pak, sedikit. Nah, mungkin dengan ini tatap muka langsung kan menambah kepedean panjenengan. Makanya kalau ikut Zoom juga sering itu ya karena tidak pede, takut salah gitu loh, Pak. Oh, ini tidak ada yang salah, Bu. Nggih. Karena tidak cantik juga jadi kurang pede. Wah. Apa itu termasuk salah satu kriteria? Guyon nggih, Pak. Nggih. Ngaten nggih Bu, saya kira ya terkait dengan permasalahan jenengan ya kurang pede, mungkin tampil di depan forum. Alhamdulillah jenengan sudah menyampaikan permasalahan, solusi, terus usaha-usaha yang panjenengan lakukan. Oke, terima kasih Bu Puji, mudah-mudahan pertemuan kali ini ya bisa meningkatkan percaya diri panjenengan untuk mengemban tugas ke depan. Nggih, siap Pak. Siap belajar dari bapak-bapak senior juga Bapak. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki berarti sampun cekap nggih Pak. Ya cukup, kita masuk ke sudah di WA. Main room, ya. Kayaknya kita ditunggu di main room ya. Iya. Langsung ke sana saja. Berarti ini keluar saja dulu nggih. Kembali lagi berarti ya. Ini ada di ini keluar. Ini kita langsung keluar dulu nggih. Nggih. Selamat sore Bapak Ibu, pangapunten, sampai ketemu. Matur nuwun sanget Pak. Nggih. Assalamualaikum.